Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2 akan menerangkan atau menjelaskan sedikit materi dari backward chaining. Nah, untuk kelompok-kelompoknya ya ini terbagi dari Abiyu Zamir Yunas, Cecep Dodo, Fauzan Dimas Septian, Irfan Kamil, Siti Nurhaija, dan Widya Febrianti. Untuk pembahasan pertama yaitu apa itu backward chaining? Backward chaining adalah metode inferensi logika yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah hipotesis benar atau tidak. Nah, metode ini bekerja dengan memulai dari kesimpulan dan kemudahan berusaha untuk menemukan fakta-fakta yang mendukung kesimpulan tersebut. Untuk contohnya yaitu jika seseorang ingin mengetahui apakah ia sedang sakit flu, maka hipotesisnya adalah bahwa ia sedang sakit flu. Kemudian backward chaining akan mencari fakta-fakta yang mendukung hipotesis tersebut, seperti demam, pilek, dan sakit kepala. Jika semua fakta tersebut ditemukan, maka hipotesis bahwa ia sedang sakit flu dan dikonfirmasi. Nah, Cara kerja backward chaining. Backward chaining merupakan metode inferensi yang bekerja dengan cara memulai dari tujuan akhir dan kemudian melakukan pengecekan terhadap fakta-fakta yang tersedia untuk mencari tahu apakah tujuan tersebut dapat dicapai atau tidak. Metode backward chaining ini sering digunakan dalam sistem kecerdasan buatan dan sistem pakar untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Untuk proses kerja backward chaining sendiri, itu dimulai dengan mengidentifikasi tujuan akhir yang ingin dicapai, baru kemudian sistem akan mencari tahu apakah fakta-fakta yang tersedia dapat mendukung pencapaian tujuan tersebut. Jika fakta-fakta tersebut tidak cukup, maka sistem akan terus melakukan pengecekan terhadap aturan-aturan yang ada sampai ditemukannya fakta yang dapat mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dan proses ini akan berlangsung secara terus-menerus sampai sistem berhasil menemukan solusi dari suatu masalah atau tidak dapat menemukan solusi yang tepat. Kelebihan backward chaining. Backward chaining memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi metode inferensi yang populer digunakan. Pertama, backward chaining memungkinkan sistem untuk mencapai kesimpulan dengan lebih cepat dan efisien karena hanya perlu mencari fakta-fakta yang relevan dengan tujuan akhir. Kedua, dapat digunakan dalam situasi di mana data yang tersedia terbatas atau tidak lengkap. Dalam hal ini, sistem dapat menghasilkan hipotesis yang masuk akal, meskipun tidak memiliki semua informasi yang diperlukan. Namun, seperti metode lainnya, backward chaining juga memiliki keterbatasan. Salah satu kelemahan utamanya adalah kemampuan untuk menangani kompleksitas tinggi. Dalam situasi ini, di mana ada banyak aturan dan fakta yang harus dipertimbangkan, backward chaining mungkin memerlukan waktu yang lama untuk mencapai kesimpulan. Selain itu, backward chaining cenderung menghasilkan hasil yang kurang akurat jika asumsi yang salah atau fakta yang keliru. Keterbatasan backward chaining. Salah satu keterbatasan dari metode backward chaining adalah kecenderungan untuk menghasilkan banyak kemungkinan solusi. Hal ini disebabkan karena metode ini bekerja dengan cara mencari hubungan antara suatu tujuan dengan fakta-fakta yang ada, sehingga terdapat banyak kemungkinan kombinasi fakta yang dapat ditemukan. Selain itu, metode backward chaining ini juga tidak efektif dalam menangani masalah yang kompleks dan memiliki banyak faktor yang saling berkaitan. Hal ini dikarenakan metode ini hanya mencari hubungan antara satu tujuan dengan fakta yang ada, sehingga sulit untuk menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang kompleks. Perbedaan backward chaining dengan forward chaining. Forward chaining dan backward chaining adalah dua metode yang digunakan dalam sistem kecerdasan buatan. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada cara mereka memproses informasi. Forward chaining dimulai dengan kondisi awal
dan bergerak maju melalui aturan untuk mencapai kesimpulan. Sedangkan backward chaining dimulai dari tujuan akhir dan bekerja mundur melalui aturan untuk menemukan kondisi awal yang sesuai. Dalam forward chaining, sistem mengumpulkan fakta-fakta dan menghubungkan dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencapai kesimpulan. Dalam backward chaining, sistem mengidentifikasi tujuan akhir dan kemudian mencari aturan-aturan yang dapat membantu mencapai tujuan tersebut. Jika tidak ada aturan yang ditemukan, maka sistem akan mencari tujuan yang lebih rendah sampai mencapai kondisi awal. Penerapan backward chaining. Penerapan backward chaining dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti di bidang kecerdasan buatan, sistem pakar, dan robotika. Dalam kecerdasan buatan, backward chaining digunakan untuk membuat sistem yang dapat mengambil keputusan secara mandiri. Misalnya, sistem yang mampu mendeteksi penyakit pada tanaman berdasarkan gejala-gejalanya. Sistem akan mencocokkan gejala dengan katalog penyakit yang telah ada dan memberikan diagnosis yang tepat. Sementara itu, dalam sistem pakar, backward chaining digunakan untuk membantu melakukan diagnosis atau prediksi masalah. Contohnya adalah sistem pakar untuk diagnosa penyakit pada manusia. Sistem akan menanyakan gejala-gejala yang dialami oleh pasien dan kemudian mencocokkannya dengan katalog penyakit yang telah ada. Setelah itu, sistem akan memberikan diagnosis yang tepat. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan salah satu contoh studi kasus pada backward chaining. Salah satu contoh studi kasusnya backward chaining yaitu jurnal yang berjudul Sistem Pakar dengan Metode Backward Chaining untuk Mengoptimalisasi Layanan Helpdesk e-Government. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa metode backward chaining digunakan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya gangguan layanan e-Government dan memberikan solusi tanpa harus menunggu teknisi. Hasil yang dicapai adalah sebanyak 21 rule yang dapat diaplikasikan secara langsung pada layanan helpdesk dengan tingkat akurasi sebesar 92%. Dalam mengoptimalkan layanan helpdesk government, metode backward chaining bekerja dengan mencari aturan-aturan yang dapat membantu mencapai solusi dari gangguan layanan yang dilaporkan oleh pengguna. Aturan tersebut didapatkan dari basis pengetahuan dan tabel keputusan pakar yang telah dibuat sebelumnya. Setelah aturan-aturan ditemukan, dilakukan pengecekan apakah aturan tersebut dapat diterapkan pada kasus yang sedang dihadapi. Jika aturan-aturan tersebut dapat diterapkan, maka solusi yang ditemukan dan diberikan kepada pengguna oleh front office tanpa harus menunggu teknisi. Dengan demikian, waktu penyelesaian gangguan layanan dapat lebih cepat dan efisien. Kesimpulan backward chaining adalah metode inferensi dalam AI yang bekerja dalam konklusi ke premis. Metode ini digunakan untuk mencari penyebab dari suatu permasalahan dengan cara memulai dari hasil dan kemudian mundur ke belakang hingga ditemukan fakta-fakta yang mendukung hipotesis. Secara umum, backward chaining merupakan metode yang efektif dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dengan cara mencari akar penyebabnya. Namun, tetap diperlukan penggunaan logika dan pemikiran kritis untuk memastikan hasil yang akurat dan valid. Sekian dari kelompok kami mengenai materi tentang backward chaining. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.